Berita firman Tuhan pada hari ini adalah hidup dipenuhi Roh Kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ketika Roh Kudus pertama kalinya dicurahkan di Yerusalem, tidak banyak orang yang mengerti dan memahami apakah Roh Kudus itu dan apa tujuan dicurahkan Roh Kudus itu. Namun yang pasti, ketika Roh Kudus dicurahkan, sesuatu yang dahsyat terjadi. Perubahan hidup secara radikal dialami oleh murid-murid Yesus. Mereka tidak lagi takut dan ragu dalam memberitakan Injil. Kehadiran Roh Kudus benar-benar menjadi api yang membakar semangat, sehingga roh mereka semakin berkobar-kobar bagi Tuhan. Sebagai orang percaya, kita pun perlu dipenuhi oleh Roh Kudus agar roh kita bangkit dan menyala-nyala bagi Tuhan, dan tubuh kita pun menjadi bait Roh Kudus. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Ketika Roh Kudus memenuhi hidup kita dan tubuh kita menjadi bait Roh Kudus berdiam, kita akan menjadi pribadi yang berbeda dari dunia pada umumnya, yang hidup di dalam kesucian iman, yang tidak kompromi dengan dosa. Bagaimana supaya hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus? Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Jadi untuk dipenuhi dengan Roh Kudus, maka kita harus berdoa dan meminta kepada Tuhan dengan penuh iman. Dan Tuhan Yesus pun juga memerintahkan murid-muridnya untuk menunggu di Yerusalem sampai mereka dipenuhi dengan rohnya. Maka mereka berdoa dan menanti-nantikan selama 10 hari sampai mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Demikian pun juga dengan kita. Tuhan pun menginginkan kita untuk bertekun dan sabar menanti-nantikan janji Tuhan diberikan kepada kita. Ia tahu bahwa kita penuh dengan kelemahan, sehingga Roh Kudus diberikan sebagai penolong, sebagai penghibur, sebagai yang menguatkan, yang menghiburkan, yang meneguhkan iman kita. Karena itu, mintalah dengan iman, maka Roh Kudus akan diberikan atas kehidupan kita.